Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, namo buddhaya. salam kebajikan. Yang terhormat, Dekan dan para Wakil Dekan Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Yang terhormat, Ketua Departemen dan Pimpinan Struktural di lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Yang terhormat, dosen, purna tugas dosen, dan tenaga kependidikan Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem FTP UGM. Yang terhormat, para alumni, kolega, dan tamu undangan. Selamat datang di acara Purna Tugas. Selamat datang di acara pelepasan Purna Tugas dosen Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem FTP UGM, Profesor Dr. Insinyur Sigit Supatmo Arif, Master of Engineering. Perkenalkan, saya Alfi, Dan saya Nurul. selaku MC pada acara hari ini. Acara ini dilaksanakan secara bauran. Bagi Bapak Ibu hadirin sekalian yang tidak dapat hadir secara langsung ke UC UGM ini dapat menghadiri acara melalui Zoom meeting yang telah disediakan. Sebelum masuk ke acara inti, izinkan kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan oleh Kepala Lab TSLA, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Dekan FTP UGM, dilanjutkan dengan sambutan Ketua Departemen TPB FTP UGM, pembacaan riwayat dosen purna, penyerahan souvenir kenang-kenangan, kesan dan pesan purna tugas guru besar FTP, kesan-kesan dari alumni dan kolega, doa, penutup, dan ramah tamah. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Chandra Setiawan. Kepada Bapak Chandra kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang saya hormati, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, yang saya hormati Ketua Departemen dan Pimpinan Struktural di lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian UGM, yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan juga purna tugas dosen khususnya Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem FTP UGM, yang saya hormati para kolega, mitra, dan tamu undangan. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua atas kesediaannya untuk hadir di acara pada hari ini, yaitu acara spesial, yaitu pelepasan purna tugas salah satu guru yang sangat kita cintai, yang juga kolega, yang juga merupakan mitra, dan juga mungkin teman bagi bagian Bapak Ibu semua, yaitu Profesor Dr. Insinyur Sigit Supatmo Arif. Beliau adalah salah satu guru besar di bidang irigasi di UGM, dan beliau sudah banyak memberikan kontribusi di bidang ilmu irigasi, khususnya dalam pengembangan modernisasi irigasi di Indonesia. Harapan kami setelah meskipun beliau nanti sudah memasuki masa purna tugas, beliau semoga masih berkenan untuk selalu berada di tengah-tengah kita, baik di lingkungan kampus ataupun di lingkungan masyarakat, untuk terus bisa memberikan inspirasi bagi kita semua, terutama kami yang generasi muda yang masih terus harus banyak belajar. Dan semoga beliau juga tetap diberikan kesehatan, panjang umur, sehingga bisa selalu berada di tengah-tengah kita. Saya selaku panitia
sekali lagi ucapan terima kasih dan semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Chandra Setiawan yang telah menyampaikan sambutannya. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan Dekan FTP UGM yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Eni Hermayani, Magister of Science. Kepada Ibu Eni Hermayani, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat dan saya banggakan Prof. Sigit Supatmo, Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu, Bapak Kadep, TPHP, ETPB, dan Sekdep, para pinisepuh dan sesepuh senior, serta dosen, tamu undangan, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita diizinkan untuk hadir pada acara pelepasan purna tugas Profesor Dr. Insinyur Sigit Supatmo M.Eng yang diselenggarakan oleh Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem secara daring dan luring. Atas nama pribadi dan seluruh sivitas akademika FTP UGM, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Prof. Sigit atas dedikasi dan pengabdian di Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Semoga ilmu yang telah diajarkan, keteladanan, dan kebaikan Prof. Sigit menjadi amal jariah yang tidak terputus pahalanya. Amin. Bapak Ibu yang terhormat, ternyata sebenarnya saya ini telah dikawal oleh Prof. Sigit sejak masuk di FTP tahun 1981. Saat itu pada acara penutupan ospek dalam kemah keakraban mahasiswa baru angkatan 81, tiba-tiba Prof. Sigit yang saat itu masih sebagai dosen muda itu berada di tengah-tengah kami malam-malam ya, memantau para mahasiswa yang sedang melaksanakan penutupan api unggun ya. Nah, ternyata memang beliau ditugaskan oleh dekan untuk memantau kegiatan mahasiswa. Itu menunjukkan betapa beliau itu dekat dengan mahasiswa dan concern terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Hingga sekarang kami juga masih dikawal dalam berbagai kegiatan dan program-program unggulan yang menjadi flagship fakultas, yaitu bidang irigasi, melalui kajian-kajian dan implementasi serta terobosan kebijakan nasional yang menjadi rujukan ya, secara nasional di seluruh Indonesia. Perjuangan beliau agar FTP UGM menjadi Center of Excellence bidang irigasi sungguh luar biasa. Sebelum beliau purna, telah berhasil didirikan Pusat Kajian Modernisasi Irigasi dan Pertanian di FTP UGM sebagai milestone atau estafet untuk generasi penerus. Terima kasih Prof. Sigit, perjuangan Prof. Sigit mengibarkan panji-panji keilmuan teknologi pertanian dan mendorong fakultas untuk mempunyai ekosistem pembelajar dan menjadi pusat rujukan bagi bangsa ini, akan menjadi inspirasi bagi kami generasi penerus untuk selalu berkarya dengan hati, tanpa kenal lelah, dekat dengan petani, dan juga mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan petani dan masyarakat serta bangsa. Akhirul kata, semoga Prof. Sigit senantiasa dikaruniai kesehatan, terus berkarya pada tugas dan pengabdian berikutnya, dan selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama keluarga. Amin. Demikian, sekali lagi terima kasih juga kepada Departemen TPB yang telah melaksanakan ini.
Mudah-mudahan menjadi amal jariah dan berkah bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Prof. Eni Harmayani atas sambutannya. Acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua Departemen PPB FTP UGM, yaitu Prof. Dr. Insinyur Lilik Sutiarso, Master of Engineering. Kepada Prof. Lilik, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk membuka masker. Yang kami hormati, Prof. Sigit Supatmo beserta keluarga, Bapak Ibu sesepuh senior, Prof. Budi, Prof. Putu, Pak Kirno, ada Pak Daryono, Pak Handoyo. Alhamdulillah ini sehat-sehat semuanya. Segera. Kemudian Bapak Ibu, rekan-rekan dosen, kadep PIP, Pak Didi, beserta tim, kemudian juga rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu kolega masyarakat yang selama ini bersama-sama dengan kami, dengan UGM. Ini ada tim KIP tadi, Antonun, Bapak, kemudian juga keluarga beserta rekan-rekan khususnya dosen dari Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, maupun semuanya yang sudah menyiapkan acara ini. Kami diberi tugas oleh teman-teman panitia selaku Ketua Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem untuk memberikan dua patah kata. Jadi sebetulnya ini hal yang cukup berat bagi kami Departemen untuk melepas Prof. Sigit Supatmo memasuki masa purna, tetapi tentunya karena ini memang sudah menjadi peraturan, prosedur yang harus kita lewati bersama, tetapi yang menggembirakan beliau sampai saat ini tetap sehat, semangat, dan selalu memberikan ide-ide segar, pesan-pesan kepada kami yang lebih muda untuk tetap melanjutkan upaya kami membangun institusi ini. Jadi ini saya kira apa yang selalu beliau sampaikan kepada kami untuk tetap menjaga legasi dari apa yang sudah dibangun oleh senior-senior kami. Ya, di dalam membangun dulu jurusan mekanisasi, kemudian berubah jurusan teknik pertanian, dan sekarang berubah lagi menjadi Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem. Jadi kalau melihat perjalanannya ini cukup lama, sehingga tentunya banyak hal, nilai-nilai yang ditinggalkan, yang diwariskan kepada kami, dan kami sebagai penerus ini menerima tongkat estafet untuk mengembangkan departemen ini menjadi lebih baik. Saya ada satu cerita, mohon maaf, mungkin waktunya sedikit tambah. Jadi, waktu saya ditugasi Prof. Bambang sebagai kadep, berdua dengan Prof. Sigit berkunjung ke Manila, ke Filipina. Alhamdulillah kami berdua bisa menengok kampusnya Prof. Sigit waktu itu, waktu beliau mengambil program doktornya, yaitu di JSLU, TLSU. Ya. Apa yang kami lihat di sana dan apa yang Prof. Sigit diskusikan dengan mantan pembimbingnya, dengan kolega-koleganya, dan juga kami melihat kampusnya sangat sederhana. Mungkin
kalau boleh kami bandingkan dengan kampus UGM jauh. Ya. Peralatan labnya juga sangat. Tetapi apa yang disampaikan waktu itu oleh Prof. Sigit kepada saya dalam perjalanan itu, ada nilai yang sangat-sangat berharga. Bagaimana membangun satu institusi, membangun satu fakultas, membangun satu universitas. Jadi kemudian setelah itu beberapa waktu yang lalu saya menggantikan Prof. Bambang sebagai kadep. Akhirnya saya banyak belajar dari perjalanan saya berdua dengan Prof. Sigit ke Filipina itu, bahwa ternyata membangun satu institusi ini bukan dari infrastruktur, bukan dari lab, bukan dari gedung-gedung yang megah, tetapi dari semangat, dari SDM yang kita bangun dulu. Jadi kami melihat kolega-kolega di Filipina itu sangat-sangat bisa menjadikan satu referensi bagi kita. Dan inilah sebetulnya value yang kami dapatkan belajar dari Prof. Sigit, bagaimana membangun suatu institusi. Jadi ini yang matur nuwun sekali kesempatan yang diberikan kepada saya waktu itu mendampingi Prof. Sigit dalam perjalanan ke Filipina. Kemudian juga ke Vietnam, kami bertiga atau berempat ya waktu itu juga sama sekali. Jadi memang kami banyak belajar bagaimana membangun satu departemen, membangun satu fakultas, ataupun membangun suatu university yang saya kira ada pendekatan lain selain membangun infrastruktur. Ini yang saya kira terima kasih sekali Prof. Sigit atas pembelajaran ini, dan kami ingin ini terus kami sharing dengan rekan-rekan di departemen, rekan-rekan di fakultas untuk ini ke depan lebih baik lagi. Saya kira sekali lagi atas nama departemen terima kasih Prof. Sigit dan keluarga ya, untuk selalu tetap menjadi panutan kami, dan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, Prof. Dan terus kita ingin nanti berinteraksi lagi, ya, berinteraksi di dalam bersama-sama ini karena sebagian masih muda-muda di departemen. Jadi saya kira kami masih butuh panutan, masih butuh nasihat, masih butuh masukan, kritikan untuk membangun departemen ini. Matur nuwun sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Lili yang telah menyampaikan sambutannya mengenai Prof. Sigit. Selanjutnya kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan riwayat dosen purna yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kuncoro Hartowidodo, STP Master of Engineering. Kepada Bapak Kuncoro Hartowidodo, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Saya terlebih dahulu menyampaikan rasa hormat kami pada yang pertama tentu saja pada Prof. Sigit, Bapak Ibu, Prof. Sigit dan Putra Putri, ini ada juga Allah. Kemudian kepada bapak-bapak senior kami yang juga sudah rawuh, di sini ada Prof. Budi, Prof. Budi, dan bapak ibu yang lain tersebar, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Lalu juga Pak Ketua Departemen sekaligus Pak Dekan Senior
pemilik, kemudian ada Bu Dede, kolega pakai masker nggak kelihatan, mohon maaf ya Bu ya, Bu Sri Rahayu, dan Pak Kadep itu, Pak Didik, terima kasih. Kemudian juga Bapak Ibu tamu semuanya, Pak Balisono, senior fakultas kita juga, kemudian Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Izinkan sesuai dengan permohonan dari panitia untuk membacakan daftar riwayat hidup dari Profesor Sigit Sukatmo. Ini satu kehormatan yang luar biasa. Kami diberi tugas membacakan, walaupun hanya membacakan, tapi ini suatu hal yang luar biasa. Ini Prof. Sigit. Setahun sekali belum tentu. Dan ini Pak Ketua Departemen Pintar ini Prof. Sigit, supaya dekanat hadir semua. Ini semuanya diberi tugas. Bu Dekan tadi memberi sambutan, tapi karena sedang menguji S3, ya tadi sambutannya dari ruang ujian. Kemudian bersama Pak Budi 1 tadi, kemudian WD2 saya sendiri diberi tugas membaca daftar riwayat hidup. WD3 kayaknya juga ditugasi ya Bu ya. Jadi biar semuanya hadir ya Pak ini. Ya insya Allah walaupun tidak ditugasi kami hadir karena sangat menghormati Bapak Ibu semua. Izinkan kami membacakan, dan karena ini ada dua KPA ini sedikit, yang satu dari departemen, yang satu dari fakultas. Saya mencoba untuk mengkombinasikan supaya tidak terlewatkan karena kesempatan yang sangat bagus untuk kembali membaca, kembali mencermati perjalanan Prof. Sigit di Fakultas Teknologi Pertanian. Boleh diizinkan sedikit membacakan supaya nggak ada yang terlewatkan. Yang pertama, nama lengkap Profesor Dr. Insinyur Sigit Sukatmo. Pak Arif, ini saya koreksi ini, benar. Profesor Dr. Insinyur Sigit Sukatmo Arif, Master of Engineering. Nomor induk pegawai beliau ini saya bacakan 1952 05 16 1980 03 1002, dan juga nomor NIDN ya 00160555205. Kemudian tempat tanggal lahir beliau Semarang 16 Mei 1952. Pada saat beliau purna tanggal 16 ya, hitungannya 7 tahunnya tanggal 16 Mei kemarin, tapi terhitung purnanya 1 Juni 2022. Hingga masa bakti keseluruhan Prof. Sigit 42 tahun 3 bulan. Sangat panjang. Lebih panjang daripada Pak Arifin ya. Kemudian tanggal masuk di UGM 1 Maret 1980. Pada saat itu dengan rumpun ilmu mekanisasi pertanian, bidang ilmunya teknik dan manajemen irigasi. Lalu riwayat pendidikan, doktor dari University Central Luzon State University Philippines tahun 1990. Kemudian magister dari AIT, Asian Institute of Technology Thailand ya tahun 1984. Kemudian sarjana
Beliau lulus tahun 1978, mekanisasi pertanian, ya, Fakultas Teknologi Pertanian. Ya, SMA beliau ini diperoleh dari SMA Negeri 1 Semarang ya, tahun 1970. Ini kurang lebih sama dengan kelahiran saya. Kemudian SMP Negeri 1 Semarang 1967 dan SD Bernadus Semarang tahun 1964. Prof. Sigit ini ya berisikan Ibu Tuti Mariam. Hari ini kamu juga, terima kasih Bu Tuti. Kemudian juga Putri Putra juga hadir ya hari ini. Mbak Ratri Kartika Ningtyas dan Mas Rahmat Ami Luhur Jati. Kemudian riwayat jabatan struktural. Yang pertama, Ketua Program Doktor Program Studi Ilmu Teknik Pertanian ya, tahun 2016 sampai 1 tahun kemarin. Kemudian yang kedua, Kepala Jurusan Mekanisasi Pertanian tahun 1998. Lalu Sekretaris Jurusan Mekanisasi Pertanian tahun 1997. Dan Kepala Laboratorium Teknik Sumber Daya Lahan dan Air, TSLA. Kalau ada jabatan lain yang tidak tertulis, mohon maaf ini sedikit ya, karena ada perubahan catatan di fakultas. Lalu riwayat jabatan fungsional, mohon izin juga membacakan, agak panjang. Tenaga pengajar, ini TMT 1978, asisten ahli media 1 Maret 1981, asisten ahli 1982, lektor muda 1985, lektor media 1993, lektor 1996, lektor kepala media 2000, lektor kepala 2001, guru besar tahun 2008. Nah, beliau ini diangkat jabatan guru besar persisnya 1 Agustus 2008. Kalau boleh mengingat-ingat tumnya waktu itu sedikit, ini tercatat juga di sini. Tumnya pada saat itu 988,70. Jadi jauh lebih yang dibutuhkan. Kemudian Prof. Sigit ini guru besar fakultas yang ke-24. Dari saat ini kita punya 34 guru besar. Pernah dilahirkan di Fakultas Teknologi Pertanian. Pada saat itu pidato pengukuhan Prof. Sigit adalah mengembalikan irigasi untuk kepentingan rakyat. Pidato beliau pada saat itu. Kemudian ini juga penting kami sampaikan jasa-jasa perjalanan peran dan kontribusi Prof. Sigit selama menjadi dosen aktif ya, ini ada 11 ya. Yang pertama, penggagas pembaruan kebijakan pengelolaan irigasi atau PKP Indonesia. Kemudian yang kedua, penggagas pengelolaan manajemen aset irigasi di Indonesia. 3, berperan dalam perumus kebijakan operasi dan pemeliharaan atau OP irigasi nasional. Penggagas gerakan cinta operasi pemeliharaan irigasi. 5, penyelesaian konflik-konflik pengelolaan irigasi di Indonesia. 6, berperan dalam penyusunan peraturan perundangan sumber daya air. 7, perumus dan tim advisory modernisasi irigasi nasional. 8, perumus dan penggagas gerakan irigasi bersih. 9, berperan dalam pengembangan kelembagaan petani pemakai air di Indonesia. 10, pengembang sistem of rice intensification ya atau SRI di Jawa dan NTT. 11,
inisiator pembentukan Taruna Tani Milenial Yogyakarta. Nah, mungkin masih banyak lagi ya yang kami bacakan. Satu lagi, riwayat jabatan struktural atau yang terkait ya di pemerintahan. Ini anggota Dewan Riset Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini tahun 2017 sampai 2019. Nah, saya kira itu yang bisa kami sampaikan untuk daftar riwayat hidup Prof. Sigit Supatmuarif. Mungkin masih ada yang kelewatan, mohon maaf karena keterbatasan dalam mengumpulkan file-file yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi ini satu kehormatan bagi kami. Izinkan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Sigit yang sudah memberikan pengabdiannya yang luar biasa di Fakultas Teknologi Pertanian, dan ucapan selamat sekaligus Prof. Sigit dan keluarga tentunya atas keberhasilannya lulus dari pengabdiannya yang sangat luar biasa di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada hal yang berkurang dengan pembacaan daftar riwayat ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kuncoro atas pembacaan riwayat hidup dari Profesor Sigit yang telah dilakukan. Banyak sekali jasa yang telah diberikan oleh Prof. Sigit kepada bangsa ini dan negara ini. Nah, untuk itu acara berikutnya adalah penyerahan souvenir dan kenang-kenangan yang akan dilaksanakan oleh Dr. Mutri Ningrum STP Magister of Engineering yang akan dilanjutkan dengan kesan dan pesan purna tugas guru besar FTP yaitu Profesor Dr. Insinyur Sigit Supatno Arif Magister of Engineering. Kepada Dr. Murti Ningrum serta Prof. Sigit dimohon untuk naik ke podium. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan kenang-kenangan dari Taruna Tani Imogiri. Mohon maaf ada satu lagi adalah penyerahan souvenir dari gerakan irigasi. Dimohon segera naik ke podium.
Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan souvenir kepada Prof. Sigit. Sekarang dilanjutkan dengan pembacaan kesan dan pesan purna tugas Guru Besar FTP oleh Prof. Sigit Sudpatmo Arif, Master of Engineering. Kepada Prof. Sigit, dimohon untuk naik ke podium. Mohon maaf, saya masker dan juga waktunya sedikit untuk dapat menyampaikan pesan dan kalau pesan ya ini sedikit saja. Tapi yang paling penting adalah memberikan suatu kesan saya selama saya bisa bergaul dengan Bapak Ibu sekalian selama 42 tahun. Di sini ada torehan, kalau saya mengatakan torehan sebuah perjalanan panjang, tapi juga sebetulnya juga semacam torehan perjalanan yang saya kira mungkin kalau dari umur manusia itu mungkin sudah mendekati setengah umur. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dekan, Pak Lili, sebagai Ketua Departemen, para senior, kakak-kakak saya semuanya, kemudian Dekanat, Pak Bintoro, Bu Yayu yang hadir pada hari ini, dan semua angkatan-angkatan saya, teman-teman angkatan saya, ada Pak Bayu, Nino, kemudian ada Pak Ros, Soca, Doni, dan tentu saja mahasiswa-mahasiswa S3 yang menyempatkan hadir di sini dan juga di daring, atau nuwun sekali. Juga tentu saja petani-petani, teman-teman saya petani yang hampir setiap minggu saya ajak ngerumpi di lapangan, langsung ketemu-ketemu, ngobrol-ngobrol begitu. Dan di sini kita lihat ada perbedaan usia yang panjang antara yang sepuh-sepuh dengan yang tadi dikatakan oleh Hamsi, itu adalah petani milenial yang memang sekarang ini sudah mulai, mereka sudah merambah kepada dunia platform digital untuk kegiatannya. Tentu saja di sini saya akan menuliskan sesuatu yang mungkin agak mau sebetulnya saya bingung. Makanya saya tadi malam itu ya istri saya mau tidur gitu. Saya akan mau nulis, belum tahu yang saya tulis apa. Sehingga sampai detik-detik terakhir itu baru saya tulis terakhir ini. Nah, ini saya mencoba memberikan suatu ilustrasi. Tadi kan seperti Pak Lili juga memberikan suatu ilustrasi. Saya ingat pada guru saya. Perjalanan dari Tuban, dari Minos di pedalaman Filipina, kira-kira 150 kilo dari Filipina, dari Manila, jauh sekali. Saya baru saja lulus S3. Di perjalanan itu menuju ke Manila, itu Pak Projo itu mengatakan, "Dek, saiki dicicit karo aku wis padha dokter." Nah, terus gimana Pak? Yo saiki padha dokter iki ya kudu mlayu bareng. Apa saling menyelip. Dan waktu itu saya
diminta untuk mempresentasikan hasil penelitian saya di kantor Port Condition di Manila, di distrik Manila. Yang hadir pada waktu itu beberapa staf Port Condition, terutama Bu Korten. Ini kalau Mas Wisnu ada, saya kira sahabat beliau dan Pak Muhyiddin. Bu Korten itu bertanya pada saya waktu itu, rencanamu apa? Rencananya itu apa setelah kamu itu lulus? Pak Projo juga menyatakan demikian. Nah, waktu itu belum tahu mau bicara apa. Nah, disitulah ini sama dengan pesan dari Prof. Honoratu English, pembimbing saya. Waktu itu dia mengatakan, kamu ini kalau sekolah S3 itu rasa, dan bahasa Jawanya saya katakan begitu, nggak usah yang sukar-sukar. Yang penting lulus saja nggak apa-apa. Cepat-cepat lulus saja. Semakin lama sekolah itu penderitaan keluargamu semakin besar. Tapi yang paling penting itu ya setelah lulus itu mau apa kamu? Yang agak dramatik itu pesan ini disampaikan beliau itu di Bali. Dia mengajak saya itu tidur satu kamar. Dia tidak mau di lain kamar, dia ada di situ. Sengaja memesankan pesan itu pada saya. Dan itu sering saya pesankan kepada mahasiswa saya yang S3 kalau sudah lulus. Ini saya sebetulnya itu meneruskan pesan dari almarhum Pak Projo. Jadi setelah lulus itu mau apa? Nah, setelah saya pulang, Pak Mangat itu mengatakan begini, almarhum. Sik jenenge dokter wong nom iki kudune yo ambisius. By definition. Inilah yang menjadi pemicu saya, dan tambahkan lagi saya itu seringnya menggilut kalau ada Nino dan Bayu Dono, harus itu tahu kalau saya itu seringnya kerengan terus di jalan. Jadi disitulah semangat itu untuk selalu bersaing dan tidak mau kalah waktu itu. Dan ini menjadi pesan dari almarhum guru saya tadi untuk senior saya. Nah, disitulah sekarang ini kemudian saya pulang sekolah, jadi lungun saya. Ternyata yang namanya dokter irigasi ini orang duwe laboratorium irigasi. Itu teman-teman saya yang ngelalak itu cuma ngeledekin saya, wes sulup wae fit nanggone Solokan Mataram wae. Karena kita tidak punya laboratorium irigasi di mana, laboratorium irigasi itu. Tahun 90 atau 91 itu saya diminta oleh Pak Projo membantu ikut bekerja di USAID. Itu mengembangkan national policy untuk pengembangan air tanah. Dibayarnya mahal. Terus dan yang paling penting itu saya dikenalkan dengan orang-orang ahli irigasi dari seluruh Indonesia, seluruh dunia. Seluruh dunia. Ada yang dari Amerika, dari Jerman, dari Inggris. Dan saya paling muda. Mereka tokoh-tokoh semua. Saya harus bekerja terus dan orang-orang barat itu nek kerja ya mati-matian. Sampai kadang-kadang saya capek, tapi mereka itu kerja terus. Kalau belum ada laptop, ya laptop saya ada kecil-kecil baru itu. Kerja terus mereka itu. Wah, lagi terus laptop saya itu diberikan Pak Saiful lelesan dari Jepang yang katanya beli di mana itu? Beli di Kelowaan. Ya berat pada waktu itu.
Nah, setelah lulus, saya senang, bayarnya mahal, bayarnya dolar. Setelah ada pulang itu ada sisanya. Nah, harapan saya kan mau saya bagi dua saja dengan Pak Projo. Pak Projo itu agak marah. Beliau itu keras. Uangnya bukan untuk itu. Kita kan nggak punya laboratorium. Padahal saya itu pikiran saya karena sekolah nggak punya uang, gue pengen nyeneng ke istri itu untuk dandani kantornya itu. Kantornya istri saya itu kan dapur. Nah, ternyata kantor istri saya itu kalau siang itu panas sekali karena dindingnya karena atapnya itu seng dan dindingnya itu gedek. Kalau malam itu dimasukin kucing liar itu masuk situ. Tapi oleh Pak Projo tidak boleh, harus membangun laboratorium itu. Terus ditambahkan lagi dengan uang dari uang pembangunan untuk lab daya kalau nggak salah lab pompa itu dengan Pak Triporwadi pada waktu itu jadilah laboratorium irigasi yang letaknya di wetan jalan itu di dekat bengkel. Sekarang ini sudah jadi lapangan parkir Fakultas Pertanian. Dan saya waktu itu tidak punya kantor. Kantornya yang bangun sendiri. Jadi ini sungguh-sungguh terjadi kalau di kolomnya KR itu pegawai negeri bangun kantor sendiri untuk berkantor. Dan semuanya beli AC sendiri, meja kursi sendiri dan sebagainya. Nggak ada sama sekali tidak ada subsidi dari kantor untuk membangun itu. Hanya ya cari-cari sendiri uangnya. Meskipun sebetulnya keterlibatan saya untuk membangun laboratorium itu sudah mulai sejak tahun 75 kalau nggak salah. Tahun 75 itu saya nggak naik sekolah. Karena mungkin 1 tahun atau 2 tahun nggak masuk kantor, nggak masuk sekolah. Akhirnya karena Bambung nggak naik sekolah, nggak naik. Padahal yang lain-lainnya pada naik itu, semuanya naik, Bayu naik, Nino naik. Saya nggak naik sendiri. Dari 30 orang itu semua naik sekolah, saya tidak naik sendiri. Nah, terus saya dipamitkan sama bapak saya itu untuk sudah sekolah aja di IPB mau dipindahkan. Kemudian oleh Pak Adnan pada waktu itu masih dekan, saya dititipkan Pak Projo. Dan Pak Projo karena mau sekolah dititipkan Mas Daryono. Dia masih ada di sini. Mas Daryono itu keras sekali dan disiplin. Kalau ngajari saya itu pertama kali itu saya harus mengukur air, mengukur kebutuhan air. Saya naik sepeda dari Demangan Baru itu ya. Itu naik sepeda jam 6 airnya harus sampai. Jadi saya berangkat tuh habis subuh berangkat naik sepeda, ngambil alatnya itu di rumahnya orang tuanya Pak Daryono itu di Krecak. Kalau saya ngetan, naik sepeda ngetan itu di mana sekarang itu di Wonocatur, belum Wonocatur, di mana itu? Di Gibangan. Tiap hari. Nah, sudah terus begitu tuh. Kadang-kadang saya sudah berangkat ke Krecak, alatnya dibawa Mas Dar ke rumahnya. Rumahnya di dekat Pura Wisata. Saya balik lagi ngulon, naik sepeda lagi. Dan inilah nilai-nilai itu kedisiplinan senior saya. Di situ ada Mas Kirno waktu itu. Saya diajak untuk membangun satu penelitian di Banguntapan
kemudian di mana di Piungan, di Sri apa namanya, di Piungan apa mas namanya ya, lupa ya. Bukan pakai Sri Martani ya, Sri Martani. Wah, di Sri Martani itu 3 tahun suruh bangun sawah dan menyiapkan air minum itu untuk Sri Martani itu. Berat sekali. Dan saya enggak punya sepeda. Enggak punya motor. Nah, itulah etos-etos kerja yang dipesankan oleh senior-senior saya, Pak Arsono, Mas Arsono, kemudian Mas Kirno waktu itu, Mas Daryono. Itu membentuk diri saya supaya kita itu berbuat keras, bersikap disiplin untuk ke depan, dan visioner. Pak Projo akan seperti itu. Bahkan sampai almarhum Pak Mangat itu mau dalam kondisi kesehatan beliau yang sudah sangat sepuh itu kepengen ketemu saya dan ketemu Pak Lili untuk berdiskusi tentang bagaimana perkembangan agriculture engineering dan biosistem itu ke depan. Sayangnya beliau tiba-tiba kelihatannya langsung drop dan menurun. Nah, itulah sebetulnya yang saya ingin sampaikan itu. Nah, di dalam laboratorium yang dibangun Wetan itu jasanya besar sekali untuk pengembangan teman-teman S2. Kalau nggak salah, waktu itu ada beberapa mahasiswa S2 yang sekarang juga hadir. Ada Pak Asna, ada Pak Abi yang memakai itu karena pakai model-model matematika baru dipakai di situ. Ada mungkin 7 atau 8 orang mahasiswa S2 yang mengambil lab yang sangat sederhana itu. Nah, itulah kecintaan kami membangun suatu apa yang disampaikan sekarang itu mungkin menurut asas teori human capital dan knowledge management itu itu dikatakan sebagai disiplin organisasi. Intinya adalah 5, yaitu membangun visi. Kemudian yang kedua itu adalah membangun visi, disiplin, keahlian personal. Kemudian satu itu bertindak sebagai tim. 5 ini yang mungkin secara tidak sadar itu disampaikan oleh beliau-beliau senior saya itu. Nah, inilah yang selalu membentuk kita itu untuk selalu bekerja dengan baik. Saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi karir saya masih seperti itu. Banyak sekali kalau saya tuliskan itu mungkin tidak sendirian atau tidak cukup untuk 30 menit karena saya ingin bernostalgia dengan senior saya, dengan apa yang saya alami selama 42 tahun itu. Nah, inilah yang sebetulnya saya menjadi sangat mungkin agak emosional terhadap peran-peran guru saya dan senior saya untuk membentuk value di dalam diri saya ini selama membangun karir saya 42 tahun di lapangan. Dan seringnya itu pada waktu itu mohon maaf saya katakan kalau yang sukar-sukar itu saya disuruh ke lapangan. Yang berat-berat itu diberikan di Sanggo itu saya tinggal 2 tahun. Kemudian di Muara TW jalan jauh sekali di Kalimantan Tengah. Di Sanggo itu tempat konflik sosial yang sangat tinggi. Saya tinggal 2 tahun di sana. Jadi itulah yang saya ingin share di situ. Dan alhamdulillah selama karir saya diberi
diberi kesempatan untuk menjadi pembimbing S3 juga. Kalau nggak salah itu saya diberi kesempatan untuk membimbing di dalam bidang irigasi itu mungkin sekitar 13 orang sebagai promotor dan sebagai co-promotor itu ya mungkin sekitar 10-an, saya nggak hafal sekali. Jadi 25, lebih dari 20 orang yang saya ikut berperan di sini. Matur nuwun sekali. Dan apa yang bisa dikerjakan oleh teman-teman doktoral itu juga meningkatkan secara tidak langsung itu peningkatan keilmuan saya. Jadi kalau kita ketemu dengan mahasiswa itu kadang-kadang saya ajak ngobrol begitu, duduk di lapangan dan sebagainya. Seringnya seperti itu. Dengan Pak Abi, dengan Asma, saya sering ketemu dengan beberapa teman yang lain. Dan itu sangat menenangkan. Dan mungkin agak berat juga. Mohon maaf. Terakhir saya ingin berterima kasih pada semua senior saya. Yang sekarang masih sehat, ada Pak Andoyo, Pak Daryono, Pak Firno, Mas Budi, Mas Putu, ada Mas Bandel, ada di situ Mas Nudin, teman-teman satu angkatan, Bursat, kemudian ada Pak Rasul, Narid, yang sekarang ini ada rapat tidak bisa hadir. Tentu saja pada teman-teman saya yang sudah almarhum juga, Karmadi, kemudian ada Bambang Hari yang sangat berkesan dalam membangun karir saya pada sekarang ini. Dan terakhir juga saya kira untuk teman-teman petani yang selama ini kita selalu ngobrol di lapangan, Bambang Nardi dan teman-temannya dari BIP, Anton dan sebagainya. Kami mengucapkan terima kasih selama ini kita bisa berdiskusi lama dan juga itu membangun suatu pengetahuan baru. Dan perlu saya sampaikan itu Mbak Nabi dan teman-teman itu bahwa gerakan irigasi bersih yang tadinya disampaikan oleh Mbak Nardi dari Bantul untuk Jogja, dari Jogja untuk Indonesia itu sudah terlaksana dengan baik. Pada saat saya dengan Pak Abi itu ke Medan, itu bukan di Medannya tapi di Serdang Bedagai. Itu saya melihat, kami berdua itu melihat simbol GIB itu dipakai oleh petani sana. Tuh, saya tanya waktu itu, kok dapat simbol GIB ini dari mana? Oh, saya melihat filmnya, sama ambil GIB, yang ngambil itu dari internet. Nah, sekarang di dalam kalau kita mengikuti diskusi dalam WA grup paguyuban petugas OP itu P3A itu dan GP3A itu selalu diikutkan di dalam operasi dan pemeliharaan irigasi tanpa kita sadari bahwa mereka sudah mengatakan itu pada P3A itu masih dalam binaan Kementerian Pertanian. Tapi mereka sudah eksis. Jadi itulah betulnya jasa dari bapak-bapak sekalian anggota gerakan irigasi bersih. Dan dalam hal ini juga saya terima kasih sekali pada Mas Budi Sulema yang hadir bersama keluarga di sini. Selama 7 tahun itu menggeluti GIB. 2 tahun dia ngenger tempatnya Mbak Nardi. Tinggal di desa seperti seorang peneliti antropologi. Ya, ini saya apresiasi ikut membangun GIB ini sampai sekarang. Dan tentu saja saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Suki, ada Sukat, ada Edi yang sejak lama. Mas Suki ikut saya sudah puluhan tahun tanpa karir, kadang-kadang nggak saya bayar juga, dia selalu setia.
Dan buku kecil itu yang saya sampaikan itu adalah karya Mas Basuki ikut mengedit itu dalam menit-menit terakhir. Jadi sangat-sangat apresiasi pada Mas Basuki yang setia untuk mendampingi saya dalam suka dan duka selama lebih dari 20 tahun. Saya kira itu, satu lagi. Terima kasih kepada istri saya. Mungkin lebih dari 37 tahun, 38 tahun, menikah itu mungkin tidak bahagia. Sering saya tinggal, pergi, dan sekarang dalam kondisi yang sakit begitu, masih sering ngelik-ngelik ke saya kalau saya menikmati hobi saya, tidur malam-malam karena membaca dan menulis. Dia selalu ngelik ke saya, sangat care pada kegiatan saya meskipun dia sendiri dalam kondisi yang kurang sehat. Dan juga untuk anak-anak saya, dia ada dulu, dia. Terima kasih. Bahwa kamu semua itu merelakan Bapak untuk bekerja untuk kesenangan Bapak sendiri dan mungkin juga untuk saya. Bapak hanya menjalankan amanat dari Simbah bahwa kita harus bekerja dengan baik untuk negara. Karena Simbah seorang tentara. Dan kakakmu dari ibu juga tentara. Itu yang ingin saya share ke teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi mohon maaf. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Prof. Sigit atas pesan dan pesannya yang telah disampaikan, yang sangat menginspirasi bagi kita semua. Semoga kedepannya kami dapat melangsungkan dan meneruskan perjuangan yang telah diawali oleh Prof. Sigit ini. Dan kedepannya semoga Prof. Sigit sendiri dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Memasuki acara berikutnya adalah penyampaian pesan dan pesan oleh alumni dan kolega. Dan penyampaian yang pertama akan dilakukan oleh Dr. Agung Prabowo. Kepada Bapak Agung Prabowo, kami persilakan. Terima kasih. Suara saya sudah jelas? Mohon maaf, suara saya sudah terdengar? Oke. Ya. Sudah ya. Terima kasih pada panitia. Saya merasa tersanjung ini. Disuruh memberikan kesan-kesan yang pertama-tama saya ucapkan kepada yang terhormat Ibu Dekan, Profesor Eni, kemudian kepada Profesor Lili Sutiarso, dan kepada Pak Profesor Sigit sebagai promotor saya dulu waktu saya menimba ilmu S3 di TP. Banyak kesan yang positif yang saya alami dan tidak ada kesan negatif pada saat saya dibimbing oleh Pak Profesor Sigit tentunya. Seperti Pak almarhum Buya Hamka mengatakan bahwa apabila kita berniat baik, itu bila kita keluar rumah yang kita lihat adalah yang baik-baik. Tapi apabila sebelumnya kita keluar rumah sudah
berniat buruk, maka setan akan membantu memperlihatkan hal-hal yang buruk. Alhamdulillah, pada saat saya menimba ilmu S3 di UGM, saya memang ingin melihat sesuatu yang baik-baik, yang sangat berguna untuk saya di kemudian hari. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Banyak hal yang memang sangat berkesan pada saat saya di UGM menimba ilmu di sana. Saya sebetulnya S1 juga dari TP UGM mekanisasi, kemudian S2 saya di IT, mungkin satu alumni dengan Pak Lili, dengan Pak Sigit di IT, dan S3 saya kembali ke TP UGM. Ya, ibaratnya dari Padepokan Silat itu S1 sudah turun gunung dulu, melihat mencoba ilmunya di alam nyata, kemudian ternyata masih kurang. Nah, saya kembali ke Padepokan, saya kembali di TP ini. Memang pada saat saya menimba ilmu di TP, pada saat S1 itu saya belum begitu mengenal Profesor Sigit. Saya hanya mendengar dari teman-teman bahwa Pak Profesor Sigit itu orangnya sangat galak, kemudian sangat tertib dan betul-betul sangat strict terhadap sesuatu yang beliau perintahkan dan beliau yang inginkan. Nah, sehingga pada saat saya diterima S3 di TP di mekanisasi, kebetulan background saya pada saat saya kerja itu adalah prekayasa. Ya, fungsional saya prekayasa, melakukan prekayasaan prototipe mulai dari alsin, alat mesin pertanian, prapanen sampai pasca panen. Sehingga pada saat saya memperoleh promotor Profesor Sigit, di benak saya pasti harus irigasi nih, pasti irigasi. Ya kan? Nah, kemudian saya ingin tahu seperti apa Profesor Sigit, kemudian saya menemui beliau di ruangannya, begitu lihat, wah sangar juga nih Pak Sigit, dengan rambut putih dan kumis yang baplang. Wah, ini seperti guru jujutsu saya waktu SMA ini. Nah, kemudian saya melaporkan ke Profesor Sigit saat itu bahwa saya memang interaksi dengan beliau sudah ada sebelumnya, cuma saya belum begitu mendalam mengetahui Pak Profesor Sigit. Dan beliau sangat wise sekali, meskipun background saya melakukan prekayasaan alat mesin pertanian dan background beliau itu irigasi, sehingga beliau mengarahkan saya untuk mendalami irigasi, tetapi bukan irigasi open channel, tetapi irigasi bertekanan di situ, dan topiknya bukan prekayasaan, tetapi disertasi saya adalah melakukan analisis sistem di situ. Nah, sehingga dari hasil diskusi tersebut dan setelah sampai selesai disertasi saya memperoleh suatu ilmu pengetahuan, suatu wawasan yang sangat berguna dan betul-betul digunakan di dalam pekerjaan saya, yaitu bagaimana saya berpikir secara sistem thinking yang diajarkan. Jadi apa yang diajarkan, bila melihat suatu permasalahan itu jangan hanya fenomenanya saja, tetapi akar permasalahannya yang harus diketahui. Nah, disitulah sistem thinking berperan di situ, sehingga saya betul-betul memperoleh manfaat dan wawasan yang sangat berguna. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Pada saat saya lulus
dengan disertasi saya yang berbasis sistem thinking tersebut dengan bantuan sistem dinamik waktu itu, saya oleh kepala badan saya ditugaskan untuk melakukan simulasi surplus beras untuk Kementerian Pertanian dengan menggunakan ilmu yang saya peroleh di S3 saya di TP. Alhamdulillah pada saat itu Pak Menteri kami saya di S3 itu 2007, selesai 2011, dan di 2012 itu saya menghasilkan suatu tools untuk memprediksi surplus beras itu dengan tim, ya, kami mengambil tim di Kementerian Pertanian yang dikomando oleh saya waktu itu, karena saya langsung diperintah untuk melakukan simulasi tersebut, dan alhamdulillah digunakan oleh Pak Suswono untuk memprediksi surplus beras saat itu selama dari 2012 sampai 2014, dan disitulah dengan jelas diketahui dari semua variabel leverage-nya itu yang paling penting setelah dilakukan uji adaptasi dan juga uji sensitivitas. Di situ jelas sekali bahwa irigasi adalah variabel yang utama, yang hanya disentuh sedikit dia bisa meningkatkan produksi, meningkatkan IP. Dan dari beberapa itulah kemudian, dan juga mekanisasi merupakan leverage point yang penting di situ, sehingga di 2015-2016 mekanisasi, bantuan mekanisnya betul-betul meningkat 400% saat itu, dengan berdasarkan apa yang sudah kami hasilkan simulasi surplus beras itu. Nah, jadi saya betul-betul berterima kasih kepada Profesor Sigit yang sudah membuka wawasan saya untuk berpikir secara sistem, dan sampai saat ini saya lakukan hal tersebut untuk menggerakkan di tempat pekerjaan saya untuk memajukan mekanisasi melalui institusi saya yang saya pimpin ini, sehingga mudah-mudahan ke depannya mekanisasi akan menjadi suatu leverage point utama dalam membangun dan mengembangkan pertanian modern. Karena Pak Menteri saat ini dengan cara bertindak empatnya sudah menetapkan bahwa pertanian kita harus menjadi suatu pertanian yang cerdas, smart farming. Nah, disitulah saya atau kami masih membutuhkan Bapak Ibu sekalian di TP UGM ini, begitu pula Pak Profesor Sigit, untuk membantu kami memikirkan bagaimana nantinya pertanian modern dengan basis smart farming tersebut bisa sustain, dengan kita melihat nantinya merencanakan membuat suatu standar minimal untuk pengembangan tersebut. Jadi bagaimanapun kami masih harus bersilaturahmi dengan Pak Profesor Sigit, dengan Pak Lili, Pak Bambang Purwantana, Pak Sahid, dan lain-lainnya, dosen kami, dosen saya di TP itu. Kesan lain yang sangat berbekas ya sampai saat ini, meskipun itu agak lucu, itu adalah pada saat proses penyusunan disertasi, proses diskusi dengan Pak Sigit. Pada saat kesan yang sangat sampai sekarang terngiang itu adalah pada saat ada suatu permasalahan ya, yang Pak Profesor Sigit minta itu dalam disertasi saya dipenuhi,
itu saya belum pada saat itu saya tidak bisa menjawab hal tersebut sampai pada saat itu saya termenung di ruangan saya karena ruangan saya S3 itu ada bersebelahan dengan ruang Pak Profesor Sigit. Sehingga saya pada saat itu sudah 2 minggu tidak bisa menjawab apa yang menjadi tugas yang diberikan oleh Pak Sigit. Saya pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah. Rumah saya di Bogor. Saya termenung di rumah sampai saya daripada mikir kayak gini terus, saya mau refreshing. Refreshing saya adalah membuat aquascape. Pada saat itu sedang populer aquascape. Saya buat sendiri aquascape di rumah berbekal desain dari Google. Saya buat sendiri sampai akhirnya selama hampir 3 minggu kalau nggak salah itu terbentuk 3 buah aquascape hasil karya saya di rumah. Sampai istri saya bingung. Kamu lagi sekolah kok ngurusin aquascape? Biarin, saya bilang. Biarin. Saya mau refreshing dulu. Nah, begitu semua jadi 3 aquascape, kemudian saya isi ikan, tanaman, batu-batuan. Saya nikmati melihat aquascape tersebut yang saya hasilkan. Tiba-tiba terlintas jawaban yang ada di benak saya terkait dengan causal loop dari disertasi yang ada di benak saya tersebut. Dan disitulah terlintas jawaban yang ada di dalam aquascape itu untuk menjawab pertanyaan atau tugas dari Profesor Sigit. Kenapa? Ternyata di aquascape itu itu ikannya ada tugas masing-masing. Pada layer ada ikan pada layer atas, ikan pada layer bawah, tengah, dan ikan pada layer paling bawah. Nah, tugas masing-masing itu berbeda. Yang paling bawah itu ternyata ikan-ikan membersihkan kotoran-kotoran di dasar. Kemudian yang tengah itu mencari makan dengan membersihkan tanaman-tanaman dan batu-batuan yang berada di layar tengah. Dan yang atas itu adalah ikan-ikan yang mencari makan di permukaan. Nah, di situ langsung pada saat itu saya beli tiket kereta untuk ke Jogja besoknya. Istri saya bingung, ngapain tiba-tiba Papa ke Jogja? Mau sekolah lagi, bilang. Mau sekolah lagi. Nah, berangkatlah saya ke Jogja, dan di situ saya langsung kerjakan apa yang menjadi suatu pertanyaan yang belum terjawab. Nah, di situ saya berusaha menjawab, dan alhamdulillah itu sudah bisa dijawab oleh saya, dan Pak Profesor Sigit sudah setuju, dan dari situlah saya berterima kasih sekali kepada Profesor Sigit. Banyak kenangan yang baik dan tidak ada kenangan yang buruk bagi Profesor Sigit. Sampai-sampai saya sudah pada saat batas waktu hampir 4 tahun saya diingatkan bahwa Gung, kamu sudah waktunya ujian. Saya kaget loh, saya sekolah karena saya sangat enjoy bersekolah di S3 di UGM sebenarnya. Kenapa? Karena pada saat saya selesai kuliah, selesai menyelesaikan tugas, saya langsung naik ke atas ke Kaliurang, nongkrong di sana, sore baru pulang ke kos-kosan. Itu jadi enjoy saya di sana. Tidak ada beban sehingga saya lupa kalau saya itu sekolah. Sehingga waktu itu diingatkan oleh Pak Prof bahwa kamu udah waktunya ujian, udah waktunya mengajukan ujian. Siap Pak Prof, saya bilang kan. Dan saya anggap sudah sebagai bapak saya, pengganti bapak saya almarhum Pak Profesor Sigit tersebut. Dan terima kasih pada Pak Sigit dan Ibu Sigit bila hadir. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga
di purna tugas ini bukan akhir dari tugas yang dilakukan Profesor Sigit, dan mungkin ada tugas lain di luar perguruan tinggi, mungkin tugas ke masyarakat, di masyarakat, dan tugas juga di tempat lain yang lebih bisa menjadikan Pak Profesor Sigit lebih sempurna dalam mengabdi dan beribadah. Itu yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon silaturahmi ini terus berlanjut sehingga kami yang masih muda-muda ini masih butuh bimbingan Bapak Profesor Sigit. Terima kasih. Sebagai ucapan akhir, bila ada kata dan tingkah laku saya selama dibimbing oleh Pak Sigit, saya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agung Prabowo yang telah menyampaikan kesan-kesannya. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian kesan-kesan dari alumni serta kolega yang kedua, yaitu oleh Ibu Dr. Sri Rahayu. Kepada Ibu Dr. Sri Rahayu, waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk waktu penyampaiannya kurang lebih 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan banggakan Prof. Sigit Supatmo beserta Ibu dan putra-putri. Yang saya hormati Bapak Ibu purna tugas, Bapak Ibu senior kami. Yang saya hormati Wakil Dekan Pak Kuncoro. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen FTP UGM, kemudian juga teknisi dan pendik. Yang saya hormati ini mahasiswa-mahasiswi Prof. Sigit yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati pula alumni bimbingan Prof. Sigit ya, yang luar biasa ini dari berbagai daerah hadir. Ini ada tadi saya lihat Pak Anjar ya dari Kalimantan juga hadir, ada Mas Niam juga ini, dan Bapak Ibu yang lain. Yang saya hormati sahabat-sahabat Prof. Sigit waktu kuliah ya, ini ada Pak Bayudono, Bu Soca, Pak Rusdiarto ya, dan yang hadir di daring juga cukup banyak. Ini saya meskipun sahabat-sahabatnya Pak Sigit Supatmo, ternyata generasi saya pun juga mengenal baik ya, karena silaturahmi yang dilakukan oleh Prof. Sigit ini cukup baik sehingga bisa mengajak kami-kami ini untuk bekerjasama dengan beliau-beliau. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu mitra, baik dari petani, kemudian mungkin dari konsultan-konsultan ya yang banyak bekerja sama di bidang irigasi. Perkenankan saya mewakili dosen untuk menyampaikan kesan dan pesan terhadap Prof. Sigit. Saya mengenal Prof. Sigit ini sejak mahasiswa. Mungkin Prof. Sigit setelah selesai kuliah pertama kali saya itu praktikum irigasi. Kalau nggak salah di daerah mana ya, di saluran irigasi di Wijilan atau Mijilan ya itu. Nah di situ kesan awalnya itu beliau sangat tegas dan agak galak. Jadi ya memang galaknya itu setelah saya ngalami jadi dosen itu ya galaknya memang harus galak, karena ditanya plus nggak bisa gitu ya, gemeske gitu ya, sudah nggak bisa ketawa ketiwi ya, pantaslah kalau dimarahi sama Pak Sigit, termasuk saya Pak, mohon maaf. Kemudian sampai saat ini ya yang masih tetap dari Prof. Sigit itu yang pertama dari profilnya, beliau itu postur tubuhnya itu tetap saja dari dulu. Jadi meskipun beliau gerah tidak kurus, meskipun ada pandemi juga tidak gemuk gitu ya. Beliau
kalau di apa ya, kalau di ilmu pemodelan matematis itu grafiknya itu seimbang ya, stabil gitu. Kemudian kesan berikutnya itu ya dari profil, yaitu yang tetap adalah krikmonya. Dari dulu silver, kemudian ya perubahannya itu juga sedikit ya ke putih gitu. Jadi masih tetap. Dan juga pakaian beliau yang selalu konsisten itu adalah hem putih dan jeans biru. Nah ini yang mencontoh Prof. Lili ini. Prof. Lili itu favoritnya itu biru dan putih. Nah ketika saya kuliah itu yang awalnya itu kesannya itu tegas ya, tegas dan sedikit galak tadi, kemudian berubah itu pada saat yang bersamaan ketika saya menjadi mahasiswa, saya ikut UKM ya, unit kegiatan mahasiswa di Kempo. Oh gini jelek-jelek gini saya dulu atlet Kempo, meskipun tandingnya paling sekali kalah gitu. Nah, beliau pembina saya ya, jadi simpai saya Prof. Sigit ini, dan ternyata dari ketika beliau membina ini, kami waktu itu mungkin Prof. Sigit nggak tahu ini ada mahasiswanya, itu nggak tahu. Saya juga Prof. Sigit nggak tahu dengan saya, tapi saya bisa menilai bahwa beliau itu humanis gitu ya, humanis dan bahkan memperhatikan hal-hal yang kecil gitu ya. Kemudian selama saya menjadi dosen, tentunya teman-teman dosen yang lain juga sependapat dengan saya bahwa Prof. Sigit ini banyak memberikan sharing pengalaman ya, mulai dari pengalaman yang halus gitu ya sampai yang hidup yang keras gitu ya. Jadi beliau sering bercerita ketika beliau sebagai mahasiswa, kemudian beliau juga pernah bercerita waktu jadi mandor untuk membangun rumah di Sawit Sari. Kemudian juga ketika beliau awal-awal jadi dosen itu yang di lahan gambut ya Pak, begitu kerasnya di lahan gambut harus menyeberang sungai yang banyak buayanya itu ya, itu sangat menginspirasi bahwa dulu pun juga dosen-dosen muda itu sangat bekerja keras ya, sangat bekerja keras, harus membuka hutan dan sebagainya. Kemudian juga saya mengalami sendiri beliau ketika memimpin departemen, jadi sebagai dosen itu juga memimpin departemen, kemudian juga beliau memimpin di unit kerjasama ya, unit kerjasama, dan sampai saat ini masih eksis untuk kerjasamanya. Bahkan saya pun juga banyak belajar dari beliau bagaimana bekerja sama dengan pihak mitra dan sebagainya. Ini ketika sangat bermanfaat sekali ketika saya saat ini mendapat amanah sebagai wakil dekan di bidang kerjasama. Kemudian juga beliau itu juga berinteraksi dengan sesama kolega, kemudian membimbing kami ini yang junior, dan saya kira Prof. Sigit ini kan generasi yang dulu dengan seniornya seperti Pak Projo, kemudian Pak Sumangat, kemudian Pak Rusdi, yang cukup mendidiknya cukup keras juga. Tadi juga sudah disampaikan Pak Daryono bagaimana ketika mau praktikum aja harus tahu banyak hal gitu nggih. Saya kira, dan kemudian Prof. Sigit juga ke juniornya ya, ke Pak Lili, saya, dan sekarang junior ini yang lebih milenial tentunya. Kami ini dibimbing dengan dengan karena eranya itu berbeda ya, jadi Prof. Sigit itu mungkin mengalami berbagai era mendidik junior-juniornya, dan ketika menerima dididik oleh senior-seniornya, tentunya menguji kesabaran Bapak dengan level yang berbeda. Dan kemudian hebatnya Prof. Sigit ini, beliau meskipun tegas tapi masih memperhatikan hal-hal yang kecil ya. Ini disampaikan oleh beberapa dosen. Sebelumnya saya sudah menjabri beberapa dosen untuk masukan untuk bagaimana kesan dan pesan terhadap Prof. Sigit, dan ini sudah saya rekap Prof. Sigit bahwa Bapak itu termasuk yang meskipun tegas masih memperhatikan hal-hal yang kecil, bagaimana bersilaturahmi, berempati, bagaimana kami harus bertata krama, kemudian bagaimana melindungi yang lemah, bagaimana menguatkan kami ini atau mungkin muridnya. Tadi juga Pak Agus juga menyampaikan, jadi muridnya ketika pada kondisi yang minder ataupun kondisi yang tidak bisa dan sebagainya, bagaimana Bapak bisa menguatkan kami ini.
Kemudian juga pada masyarakat, saya kira masyarakat petani dan mitra-mitra itu juga sangat terbantukan oleh motivasi dari Pak Sigit. Dan juga karya-karya teknologi yang dikembangkan dan diaplikasikan pada masyarakat ini selalu memperhatikan sosioculture-nya, kemudian bagaimana keberlanjutannya. Saya ingat sekali Pak Sigit itu selalu mengatakan kalau di bidang irigasi ini mitra-mitranya adalah petani, kemudian pemerintah, sehingga gimana kami akan membuat suatu paten karena usernya adalah petani. Itulah Prof. Sigit itu beliau akan ilmu itu akan beliau berikan tanpa pamrih dan tanpa tidak perlu paten dan sebagainya. Kemudian konsep-konsep Prof. Sigit ini tadi juga disampaikan oleh Bu Dekan bahwa konsep-konsep khususnya di bidang irigasi ini telah menjadi rujukan nasional, bahkan juga mendapatkan rekognisi internasional. Kemudian untuk Prof. Sigit bahwa purna tugas bukanlah purna karya. Saya yakin karya-karya Bapak ini masih banyak yang belum tersampaikan kepada kami. Mohon Bapak berkenan untuk tetap mensupport kami, memberikan ide-ide yang bisa kami kembangkan. Terima kasih yang tak terhingga kepada Prof. Sigit Supatmo atas pengabdian dan dedikasinya kepada departemen, kepada fakultas, kepada universitas, dan kepada negara. Dan juga terima kasih telah mendidik kami. Jadi di dunia ini kan tidak ada bekas murid ataupun bekas guru. Bapak tetaplah selamanya adalah guru kami. Semoga ilmu yang Bapak berikan kepada kami menjadi amal jariah. Dan ini ada titipan dari beberapa junior bahwa beliau mengenal Prof. Sigit, ini yang junior, dosen-dosen junior itu mengenal Prof. Sigit itu sebagai seorang guru atau sensei yang memberikan contoh pada kami mengenai pentingnya profesionalisme, kerja keras, dan keberanian dalam bertindak, selalu mengedepankan institusi dan organisasi di atas kepentingan pribadi, dan kerja keras dan berani bersaing dalam kebaikan untuk memberikan kontribusi keilmuan, menemukan hakikat keilmuan supaya dapat istiqomah dengan apa yang kita mulai. Selamat kepada Prof. Sigit Supatmo yang sudah menyelesaikan pengabdian dan menikmati masa purna tugas. Semoga dikaruniai kesehatan dan kemudahan untuk tetap bisa menularkan kearifan kepada generasi penerus, khususnya di bidang modernisasi irigasi di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Rahayu atas pesan dan pesan yang telah disampaikan. Berikutnya adalah penyampaian pesan-pesan alumni dan kolega yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Duari ME melalui Zoom meeting. Pada Bapak Duari, kami bersilakan. Izin, suara kami dapat diterima dengan baik. Dapat diterima. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Izin Prof. Sigit, kami sedang mengikuti launching UPI yang juga merupakan buah karya Prof. Sigit bersama dengan teman-teman di PUPR. Ada komunitas irigasi begitu Prof. Sigit, Pak Jito dan kawan-kawan termasuk Direktorat IRWA. Baik, Bapak Ibu sekalian yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Teknologi Pertanian beserta seluruh sivitas akademika. Kemudian kepada yang terhormat rekan kerja Prof. Sigit, baik yang di universitas maupun yang di kementerian dan juga lembaga lain, serta yang terhormat mahasiswa bimbingan Prof. Sigit. Bapak Ibu yang terhormat,
saya merasa tersanjung sama dengan Pak Prabowo bahwa diberi kesempatan untuk memberikan kesan dan pesan terhadap apa yang selama ini telah kami lakukan bersama Prof. Sigit. Saya berinteraksi dengan Prof. Sigit agak intens sekitar 15 tahun terakhir. Satu hal yang menjadi pesan bagi kami bahwa Prof. Sigit benar-benar melaksanakan filosofi pendidikan kita yang diperkenalkan dan mungkin juga diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara dengan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Yang pertama, Pak Prof. Sigit memberikan keteladanan, tadi sudah disampaikan oleh sebelum kami, itu adalah hal keteladanan Prof. Sigit yang disampaikan. Nah, kami menekankan yang Ing Madya Mangun Karso dalam artian di tengah-tengah Prof. Sigit selalu di tengah-tengah kita selalu memberikan atau menyemangati kita bersama dengan kerja bersama. Kami mengalaminya, pernah mendalami membahas mengenai konflik penyelesaian konflik air, dan Prof. Sigit memberikan fasilitasi-fasilitasi yang dilakukan oleh tim UGM, dan mohon maaf Prof. Sigit karena kesibukan tim Prof. Sigit sehingga hasil dari fasilitasi konflik pengelolaan air itu masih belum bisa menjadi buku, karena dulu ada beberapa hal yang menjadi catatan kami ya tadi karena kesibukan tim Prof. Sigit masih belum bisa disempurnakan begitu, sehingga itu tidak bisa menjadi buah karya kita bersama, menjadi legacy gitu. Tetapi saya mengawali pernah menyempurnakan draft buku mengenai sejarah pengelolaan sumber daya air begitu, yang kita terbitkan dan juga kita berikan ke beberapa lembaga. Dan yang terakhir di yang Tuturi Handayani, Prof. Sigit juga menerapkan itu dengan memberikan memposisikan pada posisi di belakang dengan memberikan petunjuk dan juga arahan kepada generasi di depannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, oleh karenanya langkah yang dijalankan Prof. Sigit itu juga mewarisi filosofi tadi, sehingga kami menyebutnya menjadi langkah agung begitu ya. Ini saya ambil menyitir lagunya Ada Band, wanita harus dimengerti, sehingga kita memang harus memberikan langkah agung kepada siapapun begitu ya. Kalau di konteks lagu itu memberikan langkah agung kepada kaum Hawa begitu. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir ini walaupun tadi Prof. Sigit ada sedikit kekhawatiran, tetapi kami yakin bahwa penerus di UGM sudah siap sedia dan ada, termasuk Prof. Tining yang juga Bu Tining yang juga mempersiapkan fasilitasi terkait dengan semacam pilot project untuk modernisasi irigasi. Dan harapan yang juga disampaikan oleh sebelum kami mengenai peran serta Prof. Sigit berikutnya, kami juga mengajak tetapi menyitir dengan sumur lumaku tinimbo. Jadi Prof. Sigit memang menjadi salah satu sumber pengetahuan, sumur yang bersedia untuk terus digali, ditimba, dalam artian sharing informasi kepada kita semua, dan mobile gitu ya. Lumaku berarti tidak harus kita yang mendatangi, tetapi Prof. Sigit juga bersedia untuk mendatangi atau tadi melakukan kolaborasi dengan kita bersama. Itu yang dapat kami sampaikan, kesan kami selama 15 tahun terakhir
bekerja sama dengan Prof. Sigit dan selalu menginspirasi baik secara filosofi maupun secara nyata. Dan satu hal bahwa yang tadi Bu Sri juga sampaikan, kekiniannya itu juga selalu ditampilkan Prof. Sigit. Sekarang dengan 4.0-nya juga terus digaungkan dan juga diperkenalkan, sehingga kami yang di birokrasi biasanya mengalami kesulitan prosedur begitu, tetapi tetap bisa mengakomodasi berbagai pemikiran-pemikiran baru. Sekali lagi terima kasih, kami mohon maaf atas berbagai hal yang tidak pas dan kurang berkenan, dan mohon maaf tidak bisa mengikuti secara offline karena memang berbarengan acaranya begitu, sehingga kami menyampaikan ini melalui online. Sekali lagi terima kasih, selamat Prof. Sigit, dan terus semangat dan tetap tadi yang menyampaikan sharing ilmunya, dan sharing ini juga ditekankan oleh Prof. Sigit bahwa dengan knowledge sharing, karena budaya kita masih menerapkan pengetahuan itu melekat pada individu atau person, sehingga itu menjadi kendala di berbagai lembaga begitu ya. Begitu ada pergantian maka tidak secara otomatis sharing atau knowledge-nya itu ada tersedia di dalam unit tersebut, sehingga harus menanyakan ke person. Nah, ini Prof. Sigit sudah menekankan bahwa itu harus dibangun supaya kita bisa berlari cepat, dalam artian tadi gitu ya, yang suksesinya itu juga terus tidak harus belajar lama karena dokumennya ada di unit tersebut. Itu Bapak Ibu sekalian, Ibu Dekan, Bu Tining, sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua dan terus semangat dalam memberikan kiprah terhadap pembangunan di negeri kita tercinta ini. Terima kasih kepada Bapak Juwari yang telah menyampaikan kesan-kesannya. Kemudian kesan-kesan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Dede Sulaiman. Kepada Bapak Dr. Dede Sulaiman, waktu dan tempat kami persilahkan. Penyampaian kesan-kesan ini selama kurang lebih 5 menit. Terima kasih. Izin membuka masker Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat saya hormati, saya sayangi, saya banggakan Prof. Sigit Supatmoarif dan Ibu beserta keluarga. Yang berikutnya para guru besar di Fakultas Teknologi Pertanian, para dosen juga di FTP UGM yang sangat saya banggakan. Jadi kalau melihat saya di depan ini sebuah kehormatan untuk saya karena saya bisa disebut bukan rumah utamanya di FTP UGM. Saya mahasiswa doktoral dengan pembimbing Prof. Sigit dan kemudian kopromotornya Prof. Sudarmaji. Saya terdaftar di Pasca Sarjana UGM. Jadi ini sebuah kehormatan saya bisa berdiri di sini menyampaikan kesan dan pesan kepada Prof. Sigit di tengah-tengah keluarga besar Fakultas Teknologi Pertanian. Bapak dan Ibu sekalian, ada kata awal yang ingin saya sampaikan, mungkin ini tadinya menjadi rahasia
saya gitu atau keluarga. Kata pertama adalah pasrah, Prof. Sigit. Bapak Ibu sekalian, kenapa pasrah? Karena saya masuk UGM itu tidak kenal siapa-siapa. Jadi S2 saya di UI, S1 saya di sebuah perguruan tinggi swasta di Jogja. Namun beberapa dosen saya ada di UGM, tapi tidak kenal FTP UGM. Dan yang kedua, kenapa pasrah? Ketika saya membawa proposal penelitian, dibaca cepat oleh Prof. Sigit, jawabannya, saya nggak bisa bimbing kamu, Dek. Karena ini bukan bidang saya. Saya seperti mau pingsan saat itu ya. Karena yang saya kenal cuma Prof. Sigit, itu pun dari teman saya. Prof. Sigit merenung sebentar, kemudian menyampaikan, kalau kamu mau dibimbing saya, ada sebuah tema yang sedang juga sama-sama ingin digali, adalah gerakan irigasi bersih. Tidak pikir panjang, langsung saya jawab iya. Saya jawab iya, Prof. Sigit bilang, seminggu lagi bawa proposal, akan saya cek apakah saya bisa menjadi pembimbing kamu. Itu setelah itu saya ingin pingsan. Karena sebetulnya saya nggak ngerti irigasi, Bapak Ibu sekalian. Basic saya teknik lingkungan. Bekerja di Kementerian Pertanian, kemudian tadinya akan meneliti aspek organic farming dari sisi lingkungan. Tapi ini sebuah jalan dari Allah untuk bisa dibimbing oleh Prof. Sigit dan berlangsung sangat emosional lah, bisa saya sampaikan, sangat emosional selama 5-6 tahun itu. Yang sudah disampaikan oleh alumni dan kolega-kolega itulah yang juga saya rasakan di bawah bimbingan beliau, di bawah arahan beliau. Jadi tidak ada yang bisa saya sampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa saya terima, tapi semuanya adalah kebaikan. Mudah-mudahan ini menjadi amal untuk Prof. Sigit dan keluarga. Amin. Nah, hal lain adalah yang saya rasakan dalam menuliskan ide di penelitian itu, Prof. Sigit memberikan sebuah kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir. Malah itu kalau saya tidak sempat mengerem itu, saya mungkin berpikirnya terlalu bebas dan mungkin tidak 6 tahun, Prof. Karena saking bebasnya berpikir. Tapi kemudian diingatkan harus berhenti pada perenungan tertentu dan mengambil sikap untuk bisa menuliskan itu di dalam dokumen disertasi. Ketika disampaikan seperti itu, baik oleh Prof. Sigit dan Prof. Sudarmaji, disitulah muncul tantangan besar karena seperti disampaikan Prof. Sigit, yang saya lakukan itu member atau sedikit banyak itu aspeknya adalah aspek sosial karena partisipasi. Jadi ingin saya katakan di sini juga penghargaan besar untuk Bapak dan Ibu di Gerakan Irigasi Bersih. Pernah juga saya sampaikan ke Prof. Sigit, saya sebetulnya teori partisipasi yang saya tawarkan di disertasi, itu saya hanya jadi tukang ketiknya saja dari apa yang Bapak dan Ibu lakukan di Gerakan Irigasi Bersih. Jadi karya saya atau karya kami dengan Prof. Sigit dan Prof. Sudarmaji itu sebetulnya adalah karya Bapak dan Ibu sekalian di Gerakan Irigasi Bersih. Saya menuliskan saja apa yang terjadi di lapangan untuk bisa mengambil sebuah makna dari yang ada di situ menjadi sebuah teori. Jadi itu yang terjadi, itu yang ingin saya sampaikan sebagai bagian dari penghargaan kerja, kegiatan, dan gerakan-gerakan yang Bapak dan Ibu sampaikan. Yang kedua, di luar akademis, Bapak dan Ibu sekalian, ingin saya sampaikan 2 hal. Pertama,
Prof. Sigit itu menjadi, kalau tadi guru dari bidang keilmuan, ini mungkin agak lucu tapi nggak apa-apa, adalah guru kuliner saya. Guru kuliner saya. Jadi ketika bersama-sama dengan Prof. Sigit itu mampir. Dek, ini ada sate enak. Dek, ini ada ayam bakar enak. Dek, ini ada ini enak. Itu Bu Sigit. Jadi yang Pak Sigit, kalau saya dampingi beliau keliling-keliling itu, salah satunya pasti ke tempat makan. Dan makanannya termasuk yang enak-enak. Dan saya sebagai mahasiswa ya dibayari. Jadi itu yang juga enak juga gitu ya, enak juga. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini secara pribadi dan keluarga, mungkin di akhir-akhir hubungan saya dengan Prof. Sigit itu tidak hanya sebagai murid dan guru. Prof. Sigit memposisikan sebagai eyang dari anak-anak saya. Gitu. Jadi ini sebuah sebuah nuansa yang luar biasa Prof. Sigit untuk kami keluarga dan anak-anak, sehingga memiliki eyang profesor yang punya kapasitas yang sangat tinggi sehingga bisa memberikan sebuah semangat dan motivasi untuk kami dan anak-anak kami bisa mencapai apa yang sudah Prof. Sigit capai. Mudah-mudahan bisa ke sana, Prof. Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang bisa saya ucapkan di akhir sambutan terhadap Prof. Sigit. Terima kasih terhadap seluruh yang diberikan, ilmu, perenungan-perenungan, kegiatan di lapangan, diskusi, kemudian emosional yang terjadi ketika melakukan kegiatan, ketika melakukan penulisan dan lain-lain. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik, amal untuk Prof. Sigit dan keluarga, dan juga bisa menggambarkan bahwa apa yang dilakukan oleh Prof. Sigit akan terus dikenang sebagai sebuah kebaikan. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf jika ada yang hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi Prof. Sigit dan keluarga, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Itulah ucapan tertinggi yang bisa kami sampaikan kepada Prof. Sigit. Tidak ada lagi yang bisa kami sampaikan setinggi penghargaan itu kepada beliau. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dede yang telah menyampaikan kesan dan pesannya. Memasuki acara terakhir yaitu doa serta ramah tamah. Doa akan dipimpin oleh Bapak Dr. Muhammad Khairul Zaki. Kepada Bapak Dr. Muhammad Khairul Zaki, waktu dan tempat kami persilahkan. Izin lepas masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Izinkan saya Muhammad Khairul Zaki selaku dosen muda, sangat muda, baru 3 bulan. Mungkin Bapak Prof di sini tidak mengenal saya. Dan saya sebagai anak bungsu dari lab TSLA diminta untuk memimpin doa untuk Bapak kami Prof. Sigit Sipatmo Arif pada kesempatan yang bahagia ini. Baik Bapak Ibu, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabatin Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Allahu la ilaha illahu. Ya Allah, ya Sami, Engkaulah yang maha mendengar. Pada kesempatan ini kami berkumpul di tempat yang mulia ini, tiada lain untuk bermunajah kepadamu ya Allah, untuk mendoakan guru kami, Profesor Dr. Insinyur Sigit Supatmo Arif M.Eng, yang telah mengabdikan diri, mencurahkan baktinya, tenaganya, pikirannya di kampus kita tercinta ini. Ya Allah, berikanlah beliau kesehatan jiwa dan raga, berikanlah beliau kebahagiaan di masa sekarang dan yang akan datang. Ya Allah, ya Rozak, Engkaulah yang maha memberi rezeki. Hanya kepadamulah kami mengabdikan diri kami. Hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk diri kami, untuk keluarga kami, untuk agama kami, dan untuk negara kami. Ya Allah, ya Syakur, Allah yang maha menghargai amalan setiap hambanya. Tiada terasa, bakti Profesor Sigit Supatmo Arif telah selesai di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada ini. Kami sangat menghormati beliau, kami sangat bangga dengan beliau, kami merasa beruntung mendapat bimbingan beliau. Oleh karena itu ya Allah, satu padukanlah hati kami dan eratkanlah hubungan kami dalam bingkai silaturahmi. Jadikanlah acara pelepasan purna tugas ini sebagai perpisahan dalam makna organisatoris semata. Ya Allah, ya Hafidz, wahai Tuhan yang maha memelihara, peliharalah persaudaraan dan kekeluargaan di antara kami dengan beliau, jagalah keakraban di antara kami dengan beliau, serta jadikanlah hubungan kami selanjutnya dengan beliau sebagaimana hubungan saat ini, yang penuh dengan kehangatan, kemesraan, dan canda tawa. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa guru kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, bimbinglah kami, dan berikanlah petunjuk kepada kami, ya Allah. Sesungguhnya kami belajar dan berkarya semata-mata hanya untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmina, wa barakatan fi rizkina. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadal yaum wa ma ba'daha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai rangkaian acara pelepasan purna tugas dari Profesor Dr. Insinyur Sigit Supatmo Arif telah selesai dilaksanakan. Akhir kata kami selaku MC mohon undur diri. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf besar-besarnya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, kami izin umumkan kepada para hadirin sekalian untuk tetap ada di ruangan ini guna sesi foto bersama selanjutnya. Sebelumnya, apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.